warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyaduddin, mahasiswa PPG Jaljab UIN Wali Songo tahap kedua, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nomor induk mahasiswa 21031117343 akan mempersembahkan video pembelajaran PPL kedua dengan metode role playing di kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Pemalang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas memimpin untuk berdoa. Kita siap, doa mulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anakku semua. Kajian cerah ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum itu Bapak akan mengadakan presensi terlebih dahulu. Ya. Silakan HP-nya dikeluarkan dan dibuka. Mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Sekalian Anda silakan buka LMS Anda, kemudian absen lewat link yang sudah Bapak berikan. Di situ ada presensi ya, silakan Anda masuk dengan akun Anda, kemudian Anda absen di situ. Bapak lihat ini mungkin ada satu anak atau dua anak yang tidak masuk karena ada meja yang kosong, kursi yang kosong ya. Siapa kira-kira itu, Mas? Mas? Oh, Pati ya. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak absen manual akan lebih kenal dengan Anda. Ya. Yang pertama Adista, kemudian Alvin, Alika Tanjung, Bagas Tiaji, Davin Zulfabila, Laura Marit Sahajada Usman, Nida Urahmah, Putri Ayu Salsabila, Rulian Purnomo, Sabrina Nur Fitriani, Seva Dia Amalia, Sofa Farah Kamila, Tatiana Lutfia Zahra, Wicaksono Purbaningrat. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah lengkap semuanya ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai ya, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan tadarus Al-Quran dulu seperti biasa ya, agar kita semakin cinta terhadap Al-Quran sebagai bentuk perilaku keimanan kita kepada kitab Allah yang telah Allah turunkan buat untuk kita. Silakan aplikasinya di HP Anda dikeluarkan ya. Kemudian kita buka 3 surat terakhir dari Juz Amma. Apa itu Juz Amma? Juz ke-30 ya. Dari surat Al-Ikhlas. Kita mulai dengan membaca A'udzu dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
kita nanti akan mengadakan kegiatan pembelajaran dengan metode role playing sebagaimana yang Bapak kemarin sampaikan, ya. Tentunya ini terlihat anak-anakku semuanya sudah mempersiapkan peran, ya, dari kelompok yang kemarin sudah kita tentukan, ya, lewat WA. Kemudian agar mempercepat proses kita sudah tentukan lewat grup WA. Kemudian kayaknya ini sebagian sudah siap untuk tampil, ya. Nanti akan pada kegiatan inti kita nanti kalian akan tampil sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, untuk pelajaran kemarin, untuk mengingat kembali bahwa kemarin kita sudah sampaikan tentang ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam. Baiklah, coba Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua di sini, apakah sudah memahami pembelajaran yang kemarin atau belum? Bapak akan tanya, yang bisa menjawab bisa acungkan jari, ya. Kira-kira kemarin kita bahas tentang pengertian nikah, kemudian kita praktekkan dengan role playing masalah hukum nikah. Ya, Bapak mau tanya, kira-kira hukum nikah yang haram itu seperti apa? Silakan yang bisa acungkan jari. Wah, semuanya ternyata alhamdulillah bisa merespon dengan baik, ya. Bapak pilih dulu yang mana, ya. Mbaknya saja pojok. Ya, silakan Mbak. Apa itu hukum nikah haram? Maskernya bisa dicopot dulu biar suaranya jelas, yang keras. Hukum nikah haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan. Kemudian berikutnya, ya sudah. Kemudian berikutnya satu lagi saja, ya. Sebagai kegiatan apresiasi kita, ya, ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Hukum nikah wajib. Silakan yang bisa acungkan jari. Kamu udah Mbak, yang sudah turunkan jari, ya, biar yang lain berbiar. Kayaknya hari ini yang beruntung kayaknya perempuan dulu, ya, yang laki-laki nggak usah dulu, nanti pas pertanyaan terakhir. Ya Mbak, kamu yang dekat saja. Silakan. Hukum wajib nikah itu bagi orang yang telah mampu secara fisik, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib hukumnya untuk menikah. Ya, terima kasih. Betul? Ya, kita beri tepuk tangan. Nah, silakan. Sebelum kita lanjut ke bagian inti pembelajaran, Bapak ingin kalian agar terlihat rapi, ya. Tolong mejanya diurutkan yang arah sana, Mbak. Insya Allah sudah bersih. Piket kelasnya sudah tertib dalam menjalankan tugasnya. Mejanya diurutkan di sini, Mbak. Yang sana urutkan sini. Patokannya ini. Kemudian yang kedua urutkan di sini. Kita dulu. Nomor ini. Ya. Terima kasih. Anda sudah siap, ya. Kalau ada sampah bisa dipukul dulu dan disimpan nanti. Ini sudah bersih. Baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum nanti kita akan mengadakan kegiatan sebagaimana yang Bapak kemarin sampaikan tentang role playing, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah, silakan dilihat di depan, ya, sudah Bapak tampilkan. Kita akan mulai. Ya, silakan. Bapak akan memberikan beberapa pengertian dulu konsep yang akan kita pelajari. Untuk selebihnya nanti kalian akan berdiskusi, kemudian menemukan konsep dan juga pengertian-pengertian yang mungkin akan menjadi tugas Anda dalam diskusi. Dan nantinya itu bagian dari model yang namanya discovery learning, ya. Bagaimana Anda nanti menemukan konsep, kemudian dan Anda bisa mengaplikasikannya dalam pengalaman sehari-hari Anda, ya. Di sini Bapak akan sampaikan tentang pernikahan dalam ketentuan Islam, lanjutan dari yang kemarin, ya. Pada pembahasan kali ini, tujuan dari pembelajaran kita antara lain adalah menjelaskan
Diharapkan nanti Anda mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan pada akhirnya mampu menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan Islam. Ya, coba perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mahaji Walia yang terhormat, Wali Hakim Kecamatan Ciwidey, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisania dengan mas kawin uang 832.019 rupiah telah diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisania. Saya Haji Waliullah, Wali Hakim Wilayah Kaula Kecamatan Ciwidey, menikahkan Ratu Rafaelda Maulidia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafaelda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, saya membayar mas kawin sebagaimana yang telah diikrarkan kepada waktu akad nikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Saya terima mas kawin dari AA dan saya rindu menikah. Mudah-mudahan mas kawin ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Jazakallahu khairan. Ya, setelah menyaksikan video di atas ya, tentunya Anda sebelumnya juga pernah menyaksikan hal yang serupa, dan itu merupakan bagian dari proses apa yang namanya apa mas? Akad nikah atau yang disebut dengan ijab qabul. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke materi dalil-dalil tentang pernikahan. Dalil yang pertama adalah dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada." Ya. Artinya, dan Allah lah yang telah menjadikan kalian semua, bagi kalian semua adalah istri-istri dari jenis-jenis kalian. Bapak lanjutkan. Ini menjadikan dalil bahwa seorang muslim tentunya dia diperintahkan untuk menikah. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya tentang pernikahan juga masih sama. Dari surat An-Nur ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu, yang laki-laki dan hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." Di sini menunjukkan bahwa siapa saja yang berniat untuk menikah karena tujuannya ibadah,
insya Allah Allah jamin tentang rizkinya. Ya, itu yang harus kita yakini. Berikutnya hadis dari Nabi SAW, ya, dari Bukhari Muslim dijelaskan bahwa sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada kami, apa sabda beliau? Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawmi fa innahu lahu wija'. Nabi SAW bersabda, wahai para pemuda sekalian, ya, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu maka menikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah mampu menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan, serta barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka dia wajib untuk melaksanakan puasa, karena puasa itu pelindung baginya. Kemudian rukun nikah, ya. Rukun nikah nanti ini yang menjadi bahasan yang akan kalian diskusikan pada pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti Bapak akan bagi kelompok, ya. Kemudian Bapak akan berikan kepada kalian apa saja yang harus kalian bahas dalam diskusi kelompok ini, ya. Yang pertama adalah rukun nikah, kemudian nanti tentang mahram, dan satu lagi pernikahan-pernikahan yang tidak sah atau haram dilakukan bagi umat Islam. Gitu ya. Nanti kita diskusi di sini. Saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai yang kemarin saya sudah share ya di grup WA. Nanti Anda silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing dan Anda diskusikan tentang materi yang ada, dan nanti silakan Anda tentukan peran dari apa yang akan kita tampilkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana prosesi akad nikah atau ijab kabul, ya. Tentunya kalian juga sudah persiapan, ya. Bapak sebelumnya juga sudah mempersiapkan skenario-nya yang harus kalian lakukan seperti apa, ya. Dan sudah saya share atau Bapak share lebih 2 hari sebelumnya, tentunya dengan niat Anda lebih siap dan diskusi kali ini berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk waktu pelaksanaan diskusi kali ini, ya, Bapak tentukan selama 30 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan kalian berdiri, dan untuk nanti kegiatan role play yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini nanti insya Allah akan kita laksanakan di masjid, ya, di teras masjid, ya. Kenapa? Dengan alasan satu, biar nuansa hikmahnya atau hikmatnya akan terasa bagi kita, ya, seolah-olah kebetulan ya rata-rata orang melakukan akad nikah di masjid, ya, mengambil tempat yang berkah di situ. Kemudian yang kedua, untuk tempatnya lebih enak ketika kita langsungkan di masjid, ya, sehingga tidak terlalu mengganggu atau merubah posisi duduk Anda di sini. Begitu? Baiklah, nanti setelah Bapak bagikan lembaran-lembaran kertas yang berisi tentang LKPD-nya, silakan nanti langsung Anda menuju ke masjid untuk mempersiapkan diskusi dan juga peran siapa yang akan berperan. Dan nanti ketika pengambilan peran ini tidak seperti kemarin, ya, Bapak lakukan tindakan yang berbeda. Kalau kemarin hanya satu kelompok yang maju karena kita terbatas waktu, maka dari ini nanti, ya, Bapak akan mengambil peran-peran dari 3 kelompok. Ya, jadi ada 10 peran yang sudah Bapak tentukan skenario-nya, ya. Nanti Bapak ambil dari masing-masing kelompok, mungkin ada 3, 4, dan juga 3. Berarti total ada 10. Jadi biar semuanya siap ketika ditunjuk. Begitu, ya. Paham semua? Terima kasih. Tolong bawa alat tulisnya, buku tulis, kemudian untuk menulis tugasnya, kemudian buku paket Anda sebagai sumber pencarian Anda nanti dalam menyelesaikan tugas dari saya, dan juga HP tidak lupa, ya. Karena Bapak sudah siapkan juga video pembelajaran yang sudah Bapak share linknya juga di grup WA, ya.
nanti sebagai media Anda untuk mencari tahu ya dan menemukan dengan metode atau model discovery learning ya. Bapak harapkan Anda nanti memiliki pemikiran yang kritis dan juga kreatif, juga bisa mengkomunikasikan melalui role playing tersebut. Pada akhirnya nanti kita bisa berkolaborasi, saling kerjasama dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih. Nanti setelah Bapak bagikan panduannya, silahkan kita akan bersama-sama menuju ke masjid. Paham ya sampai sini? Ya. Ya, silahkan persiapkan alat tulisnya. Kita menuju ke masjid sekarang. Nanti silakan bagi dua ya. Jadi ada kelompok tamu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di masjid ya. Dan tadi Bapak lihat Anda semuanya luar biasa, mungkin karena kebiasaan Anda ketika jam istirahat melaksanakan sholat duha ya. Tadi Bapak lihat beberapa ada yang sholat duha, ya, yang laki-laki, hampir semuanya, bukan hanya beberapa ya. Kemudian yang perempuan ya Bapak belum begitu paham karena nggak besok perempuan. Yang jelas seperti itu ada ketika kita masuk masjid, salah satunya adalah melakukan sholat 2 rakaat ya. Entah itu tahiyatul masjid atau kita bisa niatkan untuk sholat duha sebagai pengganti tahiyatul masjid. Begitu anak-anakku semuanya, alhamdulillah kalian sudah menempati kelompoknya masing-masing ya. Sesuai yang kemarin Bapak sampaikan ke Anda, pembagian kelompoknya ya seperti Anda sudah pas semuanya, masing-masing punya sekitar 10 anggota. Dan nanti tugas pertama yang akan kalian lakukan adalah mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan di LKPD ini. Nanti Bapak bagikan satu-satu, yaitu tentang yang pertama tentang rukun dan syarat pernikahan ya. Kemudian yang kedua Anda cari tentang mahram, apa itu mahram dalam pernikahan. Dan yang ketiga Anda akan mendiskusikan dengan model discovery learning tentang mahram, kemudian rukun dan pernikahan yang tidak sah ya, pernikahan yang tidak sah. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1 ya. Ini nanti silakan bisa ditulis di lembar LKPD ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan langsung kalian diskusikan. Waktu diskusinya 20 menit dari sekarang. Silakan mulai langsung membentuk kelompok diskusi. Ya, silakan langsung ditunjuk saja Pak Ketua. Siapa yang akan merekam catatannya tentang diskusi yang akan Anda lakukan. Pembagian tugas biar cepat ya. Ada 3 bahan. Mas lihat sini. Ada 3 bahan kan. Nanti dibagi kelompok. Misalkan 3 orang membahas masalah ini, 3 orang ini biar cepat. Gitu ya. Yang Ketua langsung tentukan saja. Dan ini anggotanya banyak Pak, Mas. Nanti ditentukan. Materi pertama buat 3 orang ini, materi kedua ini, materi jadi nanti siap dalam waktu yang hanya berapa menit tadi Bapak tes? Itu ya Pak Ketua, teknisnya dibagi saja. Ada 3 permasalahan, nanti Anda bagi kelompoknya menjadi dan mencari tahu tentang hal yang berada dalam debat LKPD. Dan silakan selamat mengerjakan Bapak nanti sampai kalian. Atau tadi ya, Bu? Sama-sama.
Mbak kan? Bebas. Ya baiklah anak-anakku semuanya, sudah 20 menit kita lalui kurang lebih. Sekarang Bapak akan cek hasil diskusi Anda sebelum Anda masuk ke role playing atau bermain peran. Coba dari kelompok 1, kalian tadi membahas 3 hal ya, ada 3 pertanyaan. Kemudian coba akan Bapak saya pertanyakan tentang rukun nikah. Siapa yang akan menjawab rukun nikah? Semuanya salah satu saja ya. Ya kamu Mas Rafli, silakan yang keras suaranya Mas. Dengarkan kelompok lain ya. Salah satu rukun nikah adalah harus ada saksi 2 laki-laki. Kenapa 2 laki-laki? Karena dalam Islam akal lebih ke laki-lakinya. Ya, salah satunya adalah tentang saksi. Jadi pernikahan harus ada 2 orang saksi, gitu ya. Kemudian yang lain tentang rukun nikah yang lain. Selain itu, oh ya, siapa? Ya Mbak, silakan. Yang keras suaranya, biar terdengar kelompok lain. Kelompok lain fokus ke sini. Rukun nikah yang lain. Boleh berdiri Pak, maskernya diturunkan. Nanti yang menjawab bisa berdiri ya, biar terlihat. Ya. Rukun nikah yang lain diantaranya adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Syarat dari calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam, beriman, berakal sehat, muayyan, lalu cukup dalam finansial dan Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya coba saya cek kelompok ini tadi tentang rukun dan syarat nikah sudah. Sekarang di sini coba menjelaskan tentang pernikahan yang tidak sah itu apa, siapa yang akan mewakili? Coba cari yang akan mewakili. Ya, kamu dulu Mbak, silakan berdiri Mbak, maskernya dicopot dulu. Salah satu pernikahan yang tidak sah yaitu pernikahan tahlili. Pernikahan tahlili adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah bercerai untuk sementara waktu, kemudian diceraikan kembali. Ya, terima kasih ya. Jadi ada yang namanya pernikahan tahlili, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ya. Ketika sudah talak bain atau talak kubro 3 kali talak sehingga dia tidak bisa rujuk kembali, dan untuk mendapatkan istrinya kembali dia harus melakukan drama. Dramanya bagaimana? Si wanita atau mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia meminta untuk menceraikan istrinya untuk dia nikahi kembali. Seperti itu. Ya satu lagi coba, satu lagi juga yang lain. Ya Mbak, kamu silakan. Salah satu contoh pernikahan yang tidak sah yaitu pernikahan pernikahan itu adalah pernikahan sementara atau pernikahan terputus di mana seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan untuk waktu tertentu. Dalam masyarakat pernikahan ini disebut perkawinan pasrah. Iya, bagus sekali ya. Mbak siapa namanya? Mbak Dina ya, Mbak Dina. Terakhir kelompok ini berarti tadi tema yang belum kita bahas adalah tentang mahram. Ya, silakan siapa yang akan mewakili kelompoknya? Ya kami saja, Mas David. Yang keras suaranya, Mas David. Mahram karena nasab merupakan salah satu mahram yang bersifat abadi. Maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi antara keduanya. Mahram karena nasab bisa kita katakan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih satu nasab atau satu keluarga. Seperti contohnya seorang ibu yang haram menikahi anak kandungnya sendiri atau anak perempuan menikahi ayah kandungnya sendiri. Ya, luar biasa sekali ya. Berikutnya, satu lagi coba tentang mahram. Iya, Mas. Contoh mahram yang selanjutnya adalah mahram sepersusuan. Mahram sepersusuan adalah bila seorang bayi perempuan menyusu kepada ibu susunya, seperti suami dari ibu yang menyusui, anak laki-laki dari wanita yang menyusui, dan saudara laki-laki dari ibu yang menyusui. Ya, terima kasih ya. Semuanya sudah luar biasa sekali. Dan kini kita tiba saatnya
untuk kita bermain peran ya. Kayaknya Bapak lihat dari awal tadi kalian juga ketika ke masjid sudah sekalian persiapan ya untuk peralatan ya, untuk meningkat dan menghemat waktu lebih efektif dan efisien. Nanti Bapak akan tunjuk dari masing-masing kelompok untuk mewakili ya, sesuai dengan perannya ya. Kelompok ini yang sudah siap siapa? Mbak? Oh, 3 orang akan mewakili kelompok saja. Silakan, nanti perannya sudah siap ya. Kemudian kelompok sini yang akan mewakili, oh ya, Salman sama Zainud Tauhid ya. Dan kelompok ini, oh ya, silakan. Untuk kelompok yang tidak bertugas, nanti berarti kelompok sana kita anggap kelompok pengantin wanita ya. Jadi rombongan pihak pengantin wanita. Sedangkan kelompok ini kita anggap pihak pengantin laki-laki. Dan saya tugaskan kepada Pak Zainud sama Salman berarti untuk menjadi ustadz atau kiainya nanti yang berperan sebagai yang akan memberikan khutbah nikah, dan juga Pak Salman nanti sebagai Pak petugas KUA-nya ya. Petugas KUA-nya nanti bisa menikahkan. Ya, untuk setting tempatnya di sini saja ya biar nyaman. Jadi silakan nanti tugas kelompok yang tidak berperan untuk saat ini nanti untuk membuat atau membuat kesimpulan ya. Jadi Anda amati teman-teman Anda yang sedang melakukan proses ijab qabul. Bisa dipahami ya? Ya, silakan sekarang disiapkan tempatnya. Silakan menempati tempatnya. Di setting di sini. Pak Naib ke sini dulu, tugas KUA. Tasnya, dokumennya. Mempersiapkan diri dulu. Kemudian di sini silakan. Ya, kemudian pengantin laki-lakinya siapa tadi? Ya, silakan maju ke depan. Ya, taruh. Kira-kira di mana pengantinnya? Kemudian wali nikahnya yang punya anak, tahu mas? Cocok Pak. Duduk tempatnya di sini langsung. Berarti nanti wali sama pengantin laki-laki berhadapan-hadapan, ya. Agak sini saja, itu biar untuk tugas KUA mencatat biar enak. Kamu duduk langsung. Kemudian Pak Ustadznya yang jadi Ustadz ini bisa menyampaikan khutbah dari sini ya. Kasih dulu Ustadz. Ya. Kamu harus menyampaikan. Paham ya? Semuanya sudah menempatkan diri ya. Insyaallah saya yakin kalian bisa dan mampu untuk melakukan ini ya. Untuk namanya nanti pakai nama masing-masing ya, karena ini praktek nikah ya. Jadi pakai nama masing-masing dan insyaallah ini hanya sekedar latihan dan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kalau nikah asli itu perempuan harus dinikahkan langsung oleh wali kandung ya. Dan ini hanya peran saja. Jadi tidak mungkin ada sah di sini ya. Tapi coba kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena ini bagian dari ibadah yang nanti semuanya akan kalian lakukan ya. Cukup ini yang akan mewakili kalian dan kalian nanti bisa praktekkan dengan baik. Insyaallah Bapak yakin kalian bisa. Ya, kepada kelompok yang lain ya, nanti dicatat kesimpulannya apa saja yang bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Silakan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada petugas KUA. Silakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu keluarga mempelai putra yang berbahagia dan mempelai putri yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang hadir di majelis ini yang sebentar lagi akan menyaksikan prosesi akad nikah. Kami mewakili petugas KUA Kecamatan Pemalang mengucapkan terima kasih kepada mempelai berdua
yang sudah melengkapi berkas-berkas administrasi pernikahan sesuai Undang-Undang tahun 1974 maupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, dan mempelai berdua saat ini sudah bisa melaksanakan akad nikah. Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah, selanjutnya nanti pernikahan ini akan dilangsungkan sendiri oleh walinya, yakni beliau Bapak Ruliansyah Purnomo bin Adiasta Arya Pramudia yang akan. Namun sebelum akad nikah dimulai, akan dilaksanakan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaini Tauhid. Kepada Bapak Muhammad Zaini Tauhid, waktu kami persilakan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa syafran wa kana rabbuka qadiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi wa salatu wa salaman kathiran amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Naqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna nikaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma wallahu inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftiru usalli wa arku kudu wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Wa qala aidan, "Ya ma'syara syibabi mastata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basari wa ahsanu lil fajr. Wa man lam yastati fa'alaihi bil bisawmi fa innahu lahu ja'un. Wa qala aidan, khairan nisa'i ra'atun idza nadarta ilaiha syarafna." Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyayikhi wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul Bapak wali nikahnya? Iya betul. Silakan Pak, bisa langsung dimulai. Saudara Ruliansyah Purnomo bin Adiasta Arya Pramudia Maheswara, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan anak saya Najwa Ardia Azhara binti Hervantio Saki Aryawibowo dengan mas kawin kalung emas 29 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Najwa Ardia Azhara binti Hervantio Saki Aryawibowo dengan mas kawin kalung emas 29 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Jawab. Masuk dulu Pak, langsung diambil di doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainakuma kama alifta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alifta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarata wa alif bainahuma kama alifta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha
wa alif bainahuma kama alif baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alif baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Allahumma ij'al hadzal abada mubarak maksuma wa alqi wa bainahuma al-nafta wa qarara daimah wa la taj'al bainahuma firqa wa firara wa fisama wa fihima mu'anaqal dunia wal akhirah. Semoga Allah memberkatimu dalam suka dan duka, dan semoga Allah menentukan kalian berdua di dalam kebaikan. Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Sulaiman. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad SAW dan Khadijah al-Kubra. Dan rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Ali dan Fatimah az-Zahra. Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi. Tanamkan di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng. Jangan Engkau jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan, dan permusuhan. Dan cukupi keduanya bekal hidup dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, luar biasa sekali ya. Nanti apa yang telah teman Anda sajikan ini bagian dari yang namanya proses pernikahan. Terima kasih atas kelompok yang bertugas. Anda luar biasa sekali. Sebelum kita kembali ke kelompok masing-masing dan kelompok kelas, tadi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan ya. Dan kayaknya dari kelompok kedua yang tadi tidak berpartisipasi dan ada tugas untuk mengamati dan mengambil kesimpulan, silakan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan dari proses ini? Ya, silakan. Ya, maskernya yang keras. Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan praktek nikah ini adalah rukun nikah dalam Islam ada 5. Yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, ada wali bagi perempuan. Dalam rukun nikah Islam juga harus ada saksi 2 orang laki-laki, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Ya, terima kasih ya. Begitu, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini Bapak rasa cukup, sudah berbunyi. Nanti akan kita akhiri di kelas. Silahkan kembali ke kelas dulu. Nanti akan ada kegiatan untuk dari Bapak di sana. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan menuju ke kelas. Terima kasih. Silakan langsung ke kelas masing-masing. Alhamdulillah kita sudah sampai di kelas ya. Sekali lagi terima kasih, Anda luar biasa sekali pada kegiatan role playing yang Bapak lakukan dengan kolaborasi Discovery Learning ini. Bapak lihat ada peningkatan motivasi dari kalian, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Waalaikumsalam. Dan pada kegiatan penutup ini ya, masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk kegiatan evaluasinya ya. Silakan Anda buka HP Anda, kemudian lihat grup WA Anda. Sudah saya share tadi ketika perjalanan di sini. Di situ ada kuisis ya yang saya bagikan ke Anda. Kemudian silakan Anda kerjakan hanya 10 soal saja dalam waktu 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ya.
Ya, waktu sudah 10 menit. Nanti akan Bapak lihat di akun Bapak, tentunya akan rekap nilai Anda dan nilainya akan saya langsung laporkan ke Anda. Ya. Untuk tugas portofolio yang kemarin, ya, kemarin Bapak berikan tugas portofolio kepada kalian, nanti akan Bapak nilai di akhir semester. Dan untuk tugas tambahan ini, ya, tugas tambahan ini nanti Anda akan Bapak kasih tugas yaitu tentang nanti silakan cari, ya, boleh dari tayangan-tayangan yang ada di YouTube ataupun dari makalah-makalah yang ada. Anda cari dari web Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugasnya adalah Anda mencari tahu bagaimana proses seseorang mendaftarkan diri untuk menikah di KUA. Ya, untuk hasil kuisisnya nanti Bapak akan lihat di akun Bapak, ya. Dan untuk tugas portofolio kalian yang pertemuan kemarin, nanti silakan disiapkan bagi yang belum, dan waktunya nanti sampai sebelum 1 pekan sebelum UAS atau ujian akhir semester ganjil ini berlangsung, ya. Dan untuk tugas tambahan lagi untuk sebagai kelengkapan portofolio nanti silakan Anda cari, ya, informasi melalui web dari akun Kemenak yang resmi, ya. Kemudian Anda cari baik dari tayangan YouTube-nya ataupun dari makalah yang ada bagaimana proses mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan di KUA, karena akan ada beberapa persyaratan yang harus Anda lakukan. Silakan nanti Anda rangkum, kemudian Anda jadikan satu tempat dengan tugas portofolio yang kemarin. Begitu, ya? Bisa dipahami, ya? Ya. Itu dari Bapak, dan tetap semangat, ya. Bapak yakin kalian akan bisa sukses, ya, dalam pembelajaran ini khususnya, dan untuk kedepannya juga insya Allah semangat kalian akan senantiasa tumbuh dan Anda akan jadi lebih baik lagi tentunya sebagai pelajar. Dan ingat, kita tinggal beberapa bulan lagi sebelum nanti Anda menempuh UTBK ataupun lewat jalur prestasi raport, ya. Kalau dipersiapkan, karena semua mata pelajaran akan mempengaruhi penilaian Anda nanti. Begitu, cukup sekian dari saya. Jangan lupa tugasnya, dan kita akan melakukan pertemuan berikutnya, yaitu tentang membahas tentang hikmah dan tujuan dari pernikahan. Begitu, ya. Dan nanti setelah selesai kita akan adakan tes sumatif. Terima kasih. Itu saja dari saya. Anda luar biasa dan semuanya hebat. Ketua kelas, kita tutup dengan doa. Silakan disiapkan. Dengan Jogja, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Bapak cukup sekian. Silakan, ada waktu untuk istirahat, digunakan untuk istirahat yang sebaik-baiknya. Apabila ada salah dari Bapak, mohon maaf, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, cukup. Terima kasih semuanya, ya. Selamat, Bapak. Selamat, ya, Mas. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih, Pak. Yang istri yang kemarin. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum.